ini pangsa pasar. Tapi yang hari ini terjadi, negara ini menjadi pangsa pasarnya negara lain, bukan pangsa pasarnya negara kita sendiri. Sehingga apa? Negara lain tambah kaya, dagang di sini, ya. Negara ini hanya jadi buruh di negeri kita sendiri. Jangan lagi memilih pemimpin, ya. Susah lapangan pekerjaan karena pemimpinnya tidak bisa datangkan investasi, ya. Akibatnya apa? Tidak terbuka lapangan pekerjaan. Sehingga yang lulus kuliah nganggur terus setiap hari kita produksi pengangguran. Saya termasuk sering mengikuti langkah Anies, dan saya suka dengan terobosan-terobosan dari langkah Anies, persisten ya, tekun begitu, dan juga mengambil angle-angle yang tak biasa. Dan saya kira terus saja berkarya begitu, jangan pernah lelah, karena ruang netizen ataupun dunia maya ini harus diisi lebih banyak lagi relawan-relawan Anies, ya. Dan ini sudah dilakukan dengan secara baik oleh langkah Anies, dan teruslah untuk mencari narsum-narsum yang unik-unik, narsum yang beragam, misalnya tukang martabak telur, ya kan, tukang kerak telur. Dengan rakyat kecil juga perlu untuk diajak bicara, supaya mereka bicara tentang harapannya, tentang yang ke depan ini bagaimana. Dan kemudian narasumbernya lagi ambil yang lebih banyak perempuan-perempuan, dan kemudian juga kalangan milenial gitu. Berbicaralah sama mereka gitu. Dan itu akan lebih mengeratkan Anies Baswedan dengan kalangan milenial, kalangan perempuan yang seperti itu gitu. Jadi sukses, terus bekerja ya buat langkah Anies. Memang harus masuk ke medsos, ya, termasuk TikTok, atas undangan dari Fritz Alomboy, ya. Nah, jadi pada saat itu Bang Bestari dan kawan-kawan semua, saya mendengarkan ada TKI-TKI yang di Malaysia, dan kemudian ada yang di Timur Tengah, dari Taiwan, dan macam-macam itu. Saya mendengarkannya itu dengan miris, terenyuh saya. Kenapa demikian? Karena ketika mereka menceritakan bahwa mereka itu sebagai pejuang devisa kita, tiba di tempat bekerja mereka, dan kemudian dari berangkat dari tanah air sudah kena peras, sampai di sana juga diperas gitu. Jadi kita mendengarkan cerita tentang pemerasan, kita mendengarkan cerita bagaimana ketidakpedulian dari aparat, dari cerita mereka ya, itu tentang nasib mereka. Dan yang paling parah adalah ketika mereka mengatakan bahwa pemerasan ataupun pungli ataupun penelantaran yang dilakukan oleh aparat kita di luar negeri itu adalah sebagai hal yang biasa. Ini aneh, berarti negara tidak hadir di hadapan mereka. Negara tidak hadir untuk melindungi mereka. Makanya pada saat kesempatan itu saya sampaikan bahwa tugas dari KJRI dan KBRI, konsulat maupun kedutaan kita, itu adalah memastikan hak-hak dari warga negara kita di luar negeri itu diperhatikan. Nah, saya kira ini adalah PR ke depan, siapapun nanti yang menjadi presidennya, ya, untuk lebih memperhatikan soal-soal seperti ini. Selama ini kita sibuk dengan pencitraan-pencitraan, kita sibuk dengan urusan politik, kita sibuk urusan dengan mempertahankan kekuasaan ataupun merebut kekuasaan, tapi kita lupa bahwa di situ ada rakyat yang perlu untuk dibela. Nah, di dalam hal ini saya kok dia mempunyai keyakinan gitu ya, bahwa yang kita dukung Pak Anies Baswedan itu tidak akan pernah ataupun dia tidak akan membiarkan penelantaran itu terjadi kepada warga negara kita. Itu saya yakin betul itu. Anies selalu berbicara bahwa melihat orang itu bukan dengan apa yang dikatakannya, tetapi adalah apa yang dia telah kerjakan. Dan seperti itu ya. Nah, dari track recordnya Anies, waktu hampir 10 tahun dia di Amerika,
itu curhatan dari masyarakat Indonesia di sana itu dia dengarkan dan dia bela di hadapan pemerintah kita di sana, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat bahwa masalah keadilan sosial itu adalah sangat sensitif bagi Anies Baswedan, sehingga apa yang dikeluhkan oleh TikToker kita pada perbincangan malam itu insya Allah akan bisa diakomodir untuk dicarikan solusi. Saya percaya itu. Dan kalau soal bagaimana dia menghandle itu, kita percaya bahwa dia belajarnya itu adalah masternya itu adalah tentang public policy. Itu sebagai salah satu yang terbaik di luar ya, public policy, dan Anies mengerti betul tentang public policy itu. Kebijakan publik dia hafal betul bagaimana kebijakan publik itu dihadirkan dan berproses dan kemudian di-delivery kepada masyarakat. Makanya tidak heran kalau misalnya selama 5 tahun dia di DKI, dia bisa mendelivery janji-janji yang dia ungkapkan, janji-janji yang disampaikan di depan DPRD dan juga kepada rakyat. Nah, saya kira itu ya. Terakhir saya mau katakan bahwa tentang yang dirasakan oleh Bapak Kembang Tahu ataupun yang dari parkir ya, dan pihak-pihak yang lain, dan kemudian dunia ekonomi kita, saya kira mereka ini sedang wait and see ya. Mereka menunggu satu kepastian di situ. Nah, kalau di dalam ekonomi, kalau misalnya Anies Baswedan ini, ya saya kira kalau orang main saham itu namanya blue chip gitu, ya. Itu harga mahal dan tinggi dan dia akan mendapatkan perhatian terus. Dan ya mudah-mudahan jalan dia untuk menjadi capres ini bisa lancar dan kemudian bisa bertarung dan akhirnya akan memenangkan pemilihan presiden tanggal 14 April pada hari Rabu 2024 mendatang. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Bang Ramadan. Ya, kita serahkan berikut kepada Kakak Laode Basir. Silakan Kakak, menurut Kakak bagaimana menatap masa depan Indonesia? Ya, yang saya hormati Bang Bestari, Bang Geis, Bang Ramadan Tohan, Banda Soeharto, kemudian sahabat yang paling kita takuti Bang Murka, karena beliau murka ini bahaya, puting beliung banjir bisa hadir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang saudara kita tadi sampaikan, kita ingin menatap masa depan. Tapi bagi sahabat saya, Soekaryo, pedagang kembang tahu, dan Rudi, tukang parkir, jangan mimpi menatap masa depan. Menatap hari ini saja sudah dalam posisi susah. Saya perjalanan ke sini kebetulan juga punya teman menghadapi Idul Kurban, mengeluh juga, Bang, ini kurban kita bagaimana? Kambing ini lesu sekali kalau laku. Jadi hampir semua sudut ekonomi memang lagi lesu-lesunya. Ya Bapak dan Ibu sekalian, masa depan bagi kita bangsa Indonesia, dalam terminologi Mas Anies itu kan minimal ada 4 kriteria, yaitu bagaimana seluruh masyarakat kita hidupnya sejahtera, bagaimana seluruh masyarakat kita ya mengenyam pendidikan sehingga kemudian dikategorikan menjadi masyarakat yang cerdas ya. Kemudian bagaimana kita sebagai bangsa hidup dalam damai ya, hidup dalam ketentraman sehingga kita bisa bekerja, berpikir dengan tenang ya. Lalu kemudian ya kita sebagai bangsa juga ya, bagaimana kemudian ikut terlibat dalam kehidupan ya
tidak hanya kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, kehidupan sebagai bangsa Indonesia, tapi dalam kehidupan Indonesia dunia internasional. Itu standarnya. Ya. Masa depan itu bisa kita katakan sebagai tujuan kita bersama adalah bagaimana kita hidup dalam kondisi yang sejahtera. Ya, standarnya minimal ya kesehatan terpenuhi, karena hanya orang sehat lah yang bisa bekerja. Ya, pangan, papan, makanan apa semua terpenuhi sehingga kita bisa dikatakan sejahtera. Ya, hari ini kita bisa bertanya, ya, bagaimana kondisi kita? Kalaulah bangsa ini, ya, di saat dimerdekakan, ya, 93% itu berpendidikan rendah, putus sekolah. Hanya 3% yang berpendidikan tinggi. Hari ini terbalik, ya. Hari ini terbalik. Mayoritas kita sudah berpendidikan, ya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita antara anak bangsa? Ya. Sekat-sekat sosial yang muncul hari ini. Nah, ini yang kemudian berupaya untuk kita wujudkan. Mas Anies menyatakan pemilu 5 tahun sekali, tujuannya adalah untuk menengok itu. Ya, apakah kita sudah di relnya, sudah dijalankan di jalannya, sehingga apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, ya, ini mestinya menjadi sebuah keberpihakan. Bangsa ini pernah swasembada pangan, ya, dengan berkat adanya SDI Press, ya, yang SDI Press belakangan cukup viral juga, ya. Tetapi dengan SDI Press betapa banyak, ya, anak bangsa ini yang dari buta huruf bisa dientaskan, sehingga kemudian standar kehidupan bisa sedikit meningkat. Ya, hari ini seperti apa? Ya, kesulitan mereka yang tukang parkir, mereka yang pedagang kecil, negara mestinya hadir di sana. Negara mestinya hadir memikirkan pada bagaimana kurangnya lapangan pekerjaan, pada bagaimana kehidupan masyarakat kita di level bawah. Mengapa Anies Rashid Baswedan begitu sangat peduli terhadap pendidikan? Ya, ada KJP, ya, ada kartu mahasiswa unggul, ya, ada beasiswa untuk korban COVID kemarin. Mengapa Anies Rashid Baswedan sangat peduli terhadap kesehatan? Ada KJS. Mengapa Anies Rashid Baswedan sangat peduli terhadap pajak bumi bangunan terhadap masyarakat yang kurang mampu, misalkan, yang nilai bumi bangunannya di bawah harga tertentu, dan itu berdampak 80-an% masyarakat keluarga berpenduduk berKTP DKI terbebaskan. Anies Rashid Baswedan ingin hadir untuk meringankan beban masyarakatnya. Kalau pendidikan anak-anak kita ditanggung, karena itu tujuan dari kita merdeka, mestinya kan tidak ada yang putus sekolah, ya. Kesehatan semuanya dibantu. Jadi yang ingin dimaksud itu adalah meringankan beban, sehingga pekerjaannya kemudian sekecil apa pekerjaan itu bisa dimaksimalkan, ya, untuk meningkatkan kemandirian keluarga itu. Nah, inilah pentingnya kita hari ini menengok dan memilah, memilih, membanding-bandingkan, ya, pemimpin dengan kriteria seperti apa yang menjadi harapan kita semua. Maka mulai hari ini Bapak, ya, tidak boleh sembarang itu memilih pemimpin. Ya, kalau kita pilih calon mantu saja, kita perlu harus lihat bibit bebet bobotnya. Padahal yang diurus siapa? Paling anak cucu kita 3, 4, 5, 6 orang. Ini pemimpin, ini presiden yang diurus 273 juta jiwa masyarakat Indonesia. Nggak boleh sembarang, harus yang memenuhi kriteria yang mampu mengantarkan kita pada masa depan yang sejahtera, masa depan yang gemilang. Jadi ini hari ini kita pentingnya berdiskusi dalam rangka supaya kita semua punya kesadaran kolektif bagaimana memilih pemimpin yang tepat sehingga masa depan kita di depan bisa cerah. Ketika Indonesia swasembada pangan 25-30 tahun yang lalu, ya, Korea Selatan yang
yang hari ini maju di Seoul itu persis kita lihat kesembrauan Manggarai sana itu seperti itu. Tapi hari ini padahal di saat itu kita sudah swasembada pangan di kepemimpinan Pak Harto. Hari ini Jepang lari, ya, Cina lari, Korea Selatan lari. Hanya butuh waktu 25 tahun sampai 30 tahun. Indonesia reformasi saja sudah 20 tahun. Kita merdeka sudah berapa? Ya, masih begini-begini saja. Kalau kemudian dibilang ekonomi kita akan menjadi ekonomi besar, wajar. Kita ini negara terbesar kelima penduduknya. Itu artinya apa? Negara ini pangsa pasar. Tapi yang hari ini terjadi, negara ini menjadi pangsa pasarnya negara lain, bukan pangsa pasarnya negara kita sendiri. Sehingga apa? Negara lain tambah kaya, dagang di sini, ya, negara ini hanya jadi buruh di negeri kita sendiri. Jangan lagi memilih pemimpin, ya, susah lapangan pekerjaan karena pemimpinnya tidak bisa datangkan investasi, ya. Akibatnya apa? Tidak terbuka lapangan pekerjaan, sehingga yang lulus kuliah nganggur terus setiap hari kita produksi pengangguran. Jadi ini pentingnya kita memilih pemimpin, ya. Yang mahasiswa di sini angkat tangan, ya. Ini calon, jangan jadi calon-calon pengangguran baru akibat salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang mampu mendatangkan investasi di negara ini sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang banyak dan kalian semua bisa bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jakarta telah menjadi saksi bagaimana Anies Rashid Baswedan punya kepedulian terhadap masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terima kasih. Kita perlu sukseskan acara ini karena cara untuk mensosialisasikan Mas Anies itu berbagai cara, dan salah satu yang kita tempuh hari ini adalah melalui perang udara. Serangan udara itu penting. Di depan Bapak dan Ibu yang hari ini bermedia sosial, kita sangat berharap solidkan diri. Bang Bestari, saya punya permintaan mungkin kepada tim teman-teman Rabu Gaul ini, Rabu Gas ini, perlu ada satu dapur yang khusus menyiapkan bank data, ya. Kalau Singapura punya bank pasir, ya. Jadi Singapura itu kenapa punya kepentingan untuk impor pasir dari Indonesia, ya. Kalau di berbagai negara maju itu yang saya tahu dia punya bank air, ya, punya reservoir air yang sangat besar. Singapura itu punya bank pasir. Ketika Indonesia 20 tahun ditutup impor pasir dari Indonesia, dia impor dari Cina, dia impor dari Vietnam. Tetapi kenapa dia punya kepentingan dengan Indonesia? Pasir Indonesia itu kualitasnya tinggi, operasionalnya rendah, pasir Indonesia itu murah, ya. Jadi ya biarlah anak-anak bangsa ini menjadi saksi kompensasi IKN, ya, please invest to my IKN, dan saya akan berikan pasir Anda, pasir-pasir kita untuk Anda. Terima kasih. Ya, mohon di sini ada bank data tentang prestasi Mas Anies, capaian-capaian Mas Anies, apa saja yang ini Mas Anies, supaya orang semua tinggal ambil. Ya, supply yang deposito, yang menabung di bank itu ada Bang Geis, ya, ada Bang Bang Ramadan Pohan, harus punya kewajiban setiap hari menabung di foldernya yang mengelola bank data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tepuk tangan dulu. Ada kata kunci di sini. Pilihlah pemimpin yang pasti, yang bisa memberikan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Jawab nanti Bang Geis ini menyimpulkan. Oke.